Hai pendengar setia radio gue. Kali ini aku akan membacakan cerita yang terbaru yang berjudul Kesalahan Terbesar. Bagaimana serunya cerita ini? Tetap terus pantengi radio gue. Keep watching and enjoy. Episode 1. Menualah bersamaku. Aku ingin engkau menjadi ibu dari anak-anakku kelak, menjadi lentera rumah yang akan kita bangun bersama selamanya. Suara desiran ombak lautan menghantarkan suasana syahdu menyelimuti dua insan yang saling mencintai. Angin, bulan, bintang menjadi saksi bisu akan ketulusan niat hati seorang Akmal Anggara Dinata. Untaian kata-kata manis yang menyejukkan menjadi perantara hatinya yang sedang berbunga. Emas putih bertahtakan berlian di dalam kotak merah darah itu tersuguh khusus untuk kekasihnya. Aku akan membahagiakanmu dengan segala yang kupunya. Aku akan setia dalam suka maupun dukamu, menjaga dan melindungimu sampai akhir nafasku. Arumi Anggun, jadilah istri dari pria tak sempurna ini. Buliran bening membasahi pipi wanita cantik yang duduk di atas kursi panjang berwarna putih. Betapa tidak, dambaan hatinya melamar dengan segenap kasih dan cintanya. Adakah yang lebih indah dari itu? Bahkan alam semesta pun selalu mengharapkan dua kata yang menjadi pelengkap dari segalanya. 3 tahun menjalin kasih bersama, memantapkan hati pria itu untuk meminang kekasihnya. Lembut hati dan sikap dari Arumi serta kecantikan yang dia miliki mampu menundukkan pria di depannya. Mata bulat hitam pekat, bibir ranum, hidung mancung, kulit putih nan bersih, rambut lurus tergerai dengan indah, mampu membuat siapa saja yang melihatnya bersyukur atas ciptaan Tuhan akan makhluk yang bernama wanita. Bicaralah, aku mohon. Entah apa yang harus dikatakan Arumi, kebahagiaannya tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Netra hitamnya memandang haru Akmal. Tangannya yang gemulai tergenggam dengan erat. Tanpa berlama-lama, anggukan pelan sebagai jawaban atas permintaan pria di depannya. Yes, melihat respon dan kekasihnya, Akmal berdiri dan mengepalkan tangannya di udara. Dia meloncat seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Dia berlari dan berteriak, "Arumi, aku mencintaimu!" Wanita yang disebut namanya hanya tertawa menampakkan deretan giginya yang rapi dan putih bersih. Melihat tingkah Akmal yang seperti itu membuat Arumi merasa sangat dicintai. Hatinya benar-benar bahagia. Kelopak mawar merah seakan menghujamnya. Dia menghapus sisa air mata dan bangkit dari duduknya, lalu menghampiri kekasihnya. Rambut panjang dan gaun merah marun yang dipakainya tertiup angin sehingga melambai-lambai dengan indah. Akmal tidak pernah melunturkan senyuman dari wajahnya. Dia menyambut Arumi yang berjalan mendekatinya. "Terima kasih karena kau telah memberiku kebahagiaan," ungkapnya dengan menggenggam erat tangan Arumi. Mereka saling berhadapan dan saling memandang dengan penuh cinta. "Terima kasih juga padamu karena mempercayaiku untuk mendampingimu. Tetaplah seperti ini, jangan pernah berubah apapun yang terjadi." "Itu tidak akan," katanya meyakinkan. Pernikahan bahagia yang menjadi impian dan idaman bagi semua orang, tak terkecuali Akmal dan Arumi. Rencana masa depan yang tersusun dengan rapi membuat mereka merasa yakin akan kesetiaan hingga akhir. Senyum dan tawa menghiasi hari-hari mereka menuju janji yang dinantikan, yaitu janji di hadapan Sang Pencipta. Persiapan demi persiapan yang dilakukan sesempurna mungkin, gaun pernikahan, undangan, hotel berbintang yang menjadi pendukung atas kemeriahan acara nanti. Nuansa putih biru yang menjadi pilihan bukan tanpa arti. Mereka berharap hubungannya suci dan setia hingga akhir. Betapa bahagianya kedua insan itu.
Bangganya pun mereka rasakan saat harus memperkenalkan calonnya, karena merasa telah berhasil sampai ke titik itu. Tidak bisa dipungkiri, banyak yang merasa iri dengan insan yang sedang dimabuk cinta. Bahkan ada yang berharap mereka mendapatkan pasangan yang sama seperti Akmal dan Arumi. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa hubungan itu tidak selamanya mulus. Kerikil tajam telah menunggu di depan. Bukan hanya suka, tapi duka juga mengiringi. Setelah menikah, akan ada pengganggu bermunculan. Banyak orang yang akan mencari celah untuk bisa masuk ke dalam sebuah hubungan harmonis, mencoba mencari tempat di antara keduanya. Bahkan ketika salah satunya tergoda dan menemukan pelabuhan baru, semua berubah. Janji yang diucapkan menjadi cerita belaka. Cinta yang mereka puja selama ini seakan tak ada artinya. Orang yang bahkan selalu berbicara atas nama cinta pun ketika tergoda akan mendua dengan yang lain hingga lupa akan segalanya. Nafsu semata mengantarkan pada kehancuran dan keterpurukan. Pada saat itu, kelopak mawar merah akan layu, suka berganti menjadi duka, dan air mata sebagai pelengkap. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Anggun binti Rashid Mustafa dengan mas kawin tersebut tunai karena Allah. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab kabul yang diucapkan pada hari ini pertanda terbukanya lembaran kehidupan yang baru bagi Akmal dan Arumi. Dengan penuh keyakinan dan kesungguhan mereka memulainya. Selamat, bahagia selalu. Hebat ya Arumi, bisa sampai ke jenjang ini. Semoga aku bisa mengikuti jejaknya. Selamat Pak, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Akhirnya sampai juga tuh. Raja dan ratu itu hanya tertawa kecil mendengar para tamu undangan yang datang memberikan selamat dan doa untuknya, termasuk teman kantor Arumi dan para pegawai Akmal. Ya, mereka sama-sama berkarir, namun dengan jurusan yang berbeda. Arumi salah satu teller di bank BUMN, sedangkan Akmal merupakan pengusaha otomotif. Tapi sebelum menikah, mereka telah bersepakat untuk mengorbankan salah satu karir di antara keduanya. Tentu sesuai tanggung jawab dan porsi masing-masing, bahwa prialah yang mencari nafkah, sedangkan Arumi akan fokus mengurus rumah tangganya nanti. Adil bukan? Malam harinya, pukul 22.45 acara pun selesai. Ya, hari ini acara akad dan resepsi dirangkaikan. Bukan tanpa alasan, mereka tidak ingin repot dua kali. Keluarga masing-masing juga menyetujui hal itu. Capek, keluh Arumi seraya menundukkan dirinya di atas tempat tidur. Akmal yang melihat itu merasa kasihan. Dia berjalan mendekat, berinisiatif untuk membantunya. Sini, aku bantuin buka gaunnya, ucapnya. Tanpa menunggu lama, Arumi mengangguk menyetujui. Dia berbalik membelakangi suaminya. Dadanya berdegup kencang mengingat ini pertama kalinya berdua dengan seorang pria di dalam kamar. Meski berpacaran selama 2 tahun, tapi mereka tidak pernah melewati batasan. Saling menjaga satu sama lain, apalagi itu menyangkut masalah kehormatan. Bukan hanya istrinya yang merasa gugup, tapi Akmal pun demikian. Dia menurunkan resleting gaun itu yang menampakkan kulit punggung Arumi yang putih dan mulus. Spontan pria itu menelan ludah. Secepat kilat dia membukanya dan segera bangkit. Selesai. Arumi menengadah melihat suaminya. Dia tersenyum simpul seraya memegang jemari pria yang dicintainya. Kamu mau aku bantuin juga? Tanyanya dengan suara lembut. Akmal menggeleng pelan. Terima kasih, aku bisa melakukannya sendiri. Lebih baik aku langsung ke kamar mandi. Baiklah, mandi gih. Dia melepas genggamannya dan membiarkan suaminya pergi. Wanita itu melanjutkan membuka gaun dan mengenakan handuk. Bergegas dia membereskan semua dan menyiapkan pakaian suaminya yang berada di dalam koper. Ya, malam ini mereka menginap di hotel.
Keluarga telah menyiapkan perlengkapan keduanya selama berada di tempat tersebut. Senyuman tidak pernah luntur. Bahagia yang dia rasakan melebihi lelahnya. Wanita itu tak henti-henti bersyukur dipersatukan dengan pujaan hatinya, meski semua bagaikan mimpi. Tak lama kemudian, Akmal keluar dari kamar mandi juga dengan handuk yang sepinggang. Tatapan mereka bertemu dan saling melempar senyum gugup. Arumi segera berlari kecil melewati suaminya. Dia menyembunyikan wajah yang merona merah karena malu. Akmal yang melihat tingkahnya pun hanya menggeleng pelan. Arumi memakai pakaian tidur selutut berwarna hitam. Wanita cantik itu duduk di depan cermin dan menyisir rambut panjangnya. Wajah tampak fresh. Akmal mendekat dan melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya dan menyandarkan dagu pada pundak wanita itu. Cantik, pujinya. Pipi Arumi merah padam mendengar itu. Lebih tampan kamunya. Dia melipat bibirnya menahan senyum. Akmal mengambil alih pekerjaan istrinya. Dia menyisir rambut wanita itu dengan lembut. Aroma wangi tercium jelas. Akmal mendekatkan indera penciuman dan menghirupnya dalam-dalam. Di sela itu dia berkata, "Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan jika memang belum siap." Arumi tahu arah pembicaraan suaminya. "Apakah itu tidak masalah?" ucapnya dengan gugup. Akmal tahu bahwa Arumi belum siap untuk melakukan kewajibannya dan dia sangat mengerti. Pria itu menghentikan pekerjaan dan membalikkan tubuh istrinya. Dia mengecup sayang keningnya, memandang lekat dan penuh cinta wanita pujaannya. "Aku akan menunggumu." Arumi yang mendengar itu memeluk pinggang suaminya. Dia menyandarkan kepala pada perut pria halalnya. "Aku mencintaimu, sangat mencintaimu," katanya dengan suara yang amat lembut. Akmal tersenyum dan membelai rambut istrinya. "Aku juga mencintaimu." Kedua pengantin baru itu menyudahi pelukannya dan melangkah menuju tempat tidur. Masing-masing mematikan lampu tidur yang berada di samping. Mereka berbaring dengan saling berhadapan. Akmal kembali meraup tubuh istrinya ke dalam pelukannya. "Tidurlah." Arumi mengangguk pelan dan mulai memejamkan matanya. Akmal pun demikian. Sinar mentari menyinari bumi. Dua pengantin baru itu masih bergelayut di dalam selimut, saling berpelukan erat satu sama lain. Saat Arumi membuka matanya, senyum manis terbentuk di bibir ranumnya. Matanya menatap lekat wajah tampan suaminya. "Selamat pagi," dengan suara serak khas bangun tidur. Dia mengecup pelan bibir Akmal, namun tiba-tiba tangan kekar menahan tengkuknya, mendorong dan memperdalam ciumannya. Mata Akmal terbuka lebar, dia menggigit pelan bibir Arumi sebelum akhirnya melepas. Nafas keduanya tersengal, namun sesaat tawa keduanya pecah. "Nakal ya sekarang," Akmal berkata sembari menarik hidung mancung istrinya. "Ih, enggak," elaknya dengan pipi memerah. "Jadi sudah siap nih," godanya. Arumi menarik bantal dan menenggelamkan wajahnya. "Malu," dengan suara manja. "Hahaha, sudah sah kali," imbuh Akmal. Arumi mengintip suaminya dari balik bantal. "Oke, tapi ada satu syarat." "Harus?" tanya pria itu. "Sangat." "Apa coba?" Akmal mencoba bernegosiasi dengan istrinya. Alisnya terangkat menunggu jawaban wanita itu. Arumi tampak berpikir. Matanya menatap lekat suaminya. Dia melempar bantal yang menjadi perantara di antara mereka berdua, lalu meringsuk mendekat. Akmal yang menyadari itu menelan ludah. Sekarang dirinya lah yang berbalik malu. Arumi mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Aku mau, tapi setelah..." Mata Akmal terbelalak, mulutnya menganga. Dia mengerti apa yang diucapkan wanita pujaannya. Melihat ekspresi suaminya sontak membuat Arumi tertawa terpingkal. Cairan bening keluar dari mata indahnya. Ya, wanita itu memang tidak bohong kalau sekarang dia sedang kedatangan tamu bulanan. Tidak ada yang bisa dilakukan Akmal selain mengusap dadanya, mencoba bersabar. Dia bangkit menuju kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Sedangkan Arumi
yang di luar menatap kepergiannya masih dengan sisa tawa. Sebenarnya dia juga merasa kasihan melihat suaminya yang seperti itu, tapi apa boleh buat, yang terjadi bukan atas kehendaknya.